Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah Pomontolo, jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan membahas secara rinci tentang pengertian dan definisi bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa dirinya lebih kuat kepada korban yang lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Nah, istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang berarti banteng. Secara etimologi, kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyekat, yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan dirinya secara efektif. Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yaitu diakibatkan perilaku bullying mengalami depresi karena penindasan dan menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru dan menurunnya minat mengikuti kegiatan di sekolah. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. Nah, berikut ini beberapa pengertian definisi bullying dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Always, bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan secara sistematik. Kedua, menurut Wicaksana, bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan. Yang ketiga, menurut Black dan Jackson, bullying merupakan perilaku agresif tipe produktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak yang lain. Yang keempat, menurut Sejiwa, bullying ialah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan maupun mental yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok, dan dalam situasi ini korban tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya. Yang kelima, menurut Ruby, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan secara senang dengan tujuan untuk membuat korban itu menderita. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur bullying. Menurut Cloroso, terdapat empat unsur dalam perilaku bullying kepada seseorang. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku bullying dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih tinggi dalam status sosial,
dan berasal dari ras yang berbeda atau tidak berjenis kelamin yang sama. Sejumlah besar kelompok anak yang melakukan bullying dapat menciptakan ketidakseimbangan. Yang kedua, ada niat untuk mencederai. Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku ketika menyakiti orang lain. Yang ketiga, ada ancaman agresif secara lanjut. Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa bullying dapat memungkinkan akan terjadi kembali. Bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja. Yang kelima, ada teror. Bullying adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara mencapai tindak bullying, melainkan cara seseorang untuk melakukan bullying. Sekian penjelasan singkat tentang pengertian bullying dari para ahli dan definisinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.